Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bisnis syariah sebagai pekerjaan mulia. Untuk dimana di sini untuk materi tentang bisnis syariah sebagai pekerjaan mulia ada untuk pembahasannya ada berdagang, pastabikul khairat, perdagangan dalam syariah, berdagang di masjid, perilaku terpuji dalam perdagangan, dan Nabi sebagai Nabi penegak ekonomi kejujuran. Untuk yang pertama yaitu tentang materi tentang berdagang akan dijelaskan oleh anak pribadi. Di mana di sini berdagang adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan yang dilakukan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor real. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah hadis Nabi yang menegaskan bahwa dari 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah berdagang. Nah, untuk yang selanjutnya itu berdagang di sini ada perangkat atau ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi saat akan melakukan aktivitas berdagang yang sesuai dengan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu komoditi barang atau jasa yang diperdagangkan. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal. Jadi yang kita ketahui bahwa dalam jual beli harus memperjualkan barang yang sudah tahu kehalalannya, gitu, sudah pasti kehalalannya. Yang kedua, pelaku perdagangan penjual dan pembeli harus memenuhi syarat akal dan balik untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan yang tidak merugikan. Kalau ini sudah pasti untuk persyaratan ini, karena ketika kita mau berdagang otomatis kita harus sudah balik dan tentunya berakal. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, tempat perdagangan hendaknya dilakukan di tempat yang baik, yang memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar dan saling merelakan dalam bertransaksi. Jadi dalam berdagang itu harus ada saling merelakan, dan otomatis mungkin dalam setiap perdagangan itu ada aktivitas tawar-menawar juga. Yang selanjutnya, proses perdagangan harus dilakukan sesuai dengan syariat. Untuk keperluan ini harus dipenuhi adanya akid atau pihak yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli, dan makud adalah barang yang diperjualbelikan. Otomatis mungkin dalam setiap perjualan juga harus ada penjual dan pembeli dan ada juga barang yang akan diperjualkan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada strategi dalam berdagang. Di sini sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip 10 sebagai berikut. Pertama, menganggap bahwa harta yang baik adalah pilar kehidupan hingga harus dijaga. Yang kedua, mengharuskan bekerja bagi setiap orang yang mampu. Ketiga, menyingkap sumber-sumber kekayaan dan harus memanfaatkannya. Keempat, mengharamkan bentuk mata pencarian yang mungkar. Yang kelima, mendekatkan antara berbagai kelas ekonomi untuk memberantas kekayaan yang keji dan kemiskinan sengsara. Keenam, menghormati harta dan kepemilikan. Ketujuh, mengelola interaksi ekonomi dan manajemen persoalan keuangan secara detail. Yang kedelapan, membangun iklim saling menanggung secara sosial. Kesembilan, menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara sistem ini. Kesepuluh, melarang pemborosan. Nah, itu adalah strategi dalam berdagang. Untuk yang selanjutnya yaitu pastabikul khairat. Di sini pastabikul khairat yaitu berlomba dalam kebaikan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal sehat untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Segala perbuatan manusia akan dicatat oleh malaikat dan menjadi hal yang dipertanggungjawabkan saat di akhirat. Nah, di sini oleh sebab itu umat muslim dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan di kala hidupnya di dunia. Terdapat banyak jenis perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Karenanya, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang juga disebut pastabikul khairat menjadi hal yang dapat membawa umat muslim kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya,
dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini akan sedikit dibahas tentang apa makna dari pastabikul khairat atau berlomba dalam kebaikan. Di sini pastabikul khairat secara bahasa dapat diartikan sebagai bersegera, mentaati, menerima dan mengikuti perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini memberikan sebuah pemahaman tentang prinsip keimanan dalam diri seorang muslim, seperti bersegera, berlomba serta berusaha menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26 yang artinya dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Jadi maksudnya mungkin di sini untuk tafsirnya kalau untuk dalam segi kebaikan kita harus berlomba-lomba gitu karena kebaikan itu akan mendatangkan pahala buat kita juga. Di sini Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan seperti yang dituliskan dalam sebuah hadis yang artinya bersegeralah melakukan amal-amal soleh atau kebajikan sebab sebuah fitnah akan datang bagi sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seseorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia. Di sini selain berbuat kebaikan menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar, juga perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal baik yang manusia perbuat akan kembali untuk kebaikan diri masing-masing. Dan di sini juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik juga bagi diri kalian sendiri. Di sini untuk manfaat dari pastabikul khairat ini, yang pertama, waktu tidak terbuang sia-sia. Maka mengapa di sini disebutkan waktu tidak terbuang sia-sia? Karena setiap hari kita dalam 24 jam kita senantiasa melakukan kebaikan. Waktu yang dihabiskan umat muslim saat berlomba dalam kebaikan tidak terbuang dengan sia-sia. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk terus bergerak mengerjakan sesuatu agar waktu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Untuk yang kedua, menyalurkan energi pada kegiatan positif. Ini udah pasti karena energi kita habis untuk melakukan sesuatu yang baik. Yang ketiga, terhindar dari godaan setan. Setan memiliki banyak cara untuk menggoda manusia agar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika umat muslim memilih untuk berlomba dalam kebaikan, fokus mereka teralihkan kepada hal-hal baik dan tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Ya, mungkin itu untuk manfaat dari pastabikul khairat. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ayu Sri Rahayu. Bismillah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dalam syariah. Perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam 3 bentuk, yaitu tijaroh, bai, dan syira. Lain istilah tersebut, masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan seperti dain, amwal, rizq, syirkah, dab, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 2-7. Selain itu, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan etikat baik dalam transaksi bisnis.
Di samping itu, ada beberapa hal yang terkait dengan perdagangan syariah. Yang pertama, penjual berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasakan telah berbelanja sesuai syariah Islam, di mana konsumen tidak membeli barang sesuai keinginan tetapi menurut kebutuhan. Yang kedua, penjual menjalankan bisnisnya secara jujur, yakni kualitas barang yang dijual sesuai dengan harganya, dan pembeli tidak dirangsang untuk membeli barang sebanyak-banyaknya. Ketiga, sesungguhnya barang dan komoditi yang dijual haruslah berlaku pada pasar terbuka, sehingga pembeli telah mengetahui keadaan pasar sebelum melakukan pembelian secara besar-besaran. Penjual tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli akan keadaan pasar dan harga yang berlaku. Dan selanjutnya, berdagang di masjid. Ada suatu larangan yang jarang diperhatikan oleh setiap dagang, yaitu larangan jual beli di masjid atau di lingkungan masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu, dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku terpuji dalam perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, pelaku usaha dan konsumen atau pemakai barang dan jasa sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan tersebut. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu, perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa berdasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah. Nah, ada 3 prinsip di atas menjiwai cara bisnis beliau, yaitu di antaranya 1, ada tidak boleh berbohong dan menipu pembeli mengenai barang yang dijual. Yang kedua, carilah keuntungan yang wajar. Jika pembeli bertanya, sebutkan harga modalnya kepada para pelanggan yang tidak mampu membayar kontan atau tunai, dan berikan waktu untuk melunasinya. Yang ketiga, hindari sumpah yang berlebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen. Yang keempat, lakukan transaksi jika telah ada kata sepakat antara penjual dan pembeli. Yang kelima, lakukan penimbangan dan penakaran dengan benar dan setiap mungkin. Yang keenam, camkan pada pembeli bahwa yang membayar di muka bahwa ia tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya. Yang ketujuh, janganlah melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan. Berikan kesempatan yang lain untuk pedagang juga.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nabi Syuaib sebagai nabi penegak ekonomi kejujuran, pengumulan doktrin ekonomi Nabi Syuaib dan kaum Madian. Pada paradigma tauhid, pada dasarnya Syuaib bukan yang pertama mengulirkan paradigma tauhid pada usul, sebelum pun telah menyampaikan di sana ada semacam estafeta yang membentuk mata rantai yang utuh, tak terpilah di antaranya penyampaian dasar pesan Tuhan. Dasar konteks 4 surat tersebut di atas dari Nuh, Hud, Soleh, dan Syuaib memiliki langgam yang sama dalam menghadapi kaum mereka. Seakan satu rasul yang hidup dalam masa berbeda dengan pesan teologis tunggal la ilaha illallah yang diekspresikan dalam kata subhanallah, tiada Tuhan bagimu selainnya, yang khusus dan tematis dalam Al-Quran. Dapat dipastikan penguasa seperti itu adalah tauhid fobia, sangat benci dengan seruan tauhid para rasul, karena itu mereka melakukan segala cara untuk melawannya. Kita akan mengerti mengapa sikap seperti ini selalu muncul pada setiap generasi. Karena setelah kita juga mengetahui hakikat makna di balik la ilaha illallah, ubudullah malakum min ilaihin goiroh, kalimat ini bagi mereka berarti revolusi ideologis. Jika deklarasi la ilaha illallah diterima, maka konsekuensinya adalah mereka mesti merevolusi ideologinya. Seluruh aktivitas hidupnya, baik yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya, mesti bersumber dari Allah atau sesuai dengan spirit wahyunya. Dengan demikian mereka tidak bisa lagi menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang bisa berbuat semena-mena karena terikat dengan aturan wahyu. Menurut Al-Faruqi, dimensi ini tauhid mencakup prinsip pertama, yaitu metafisika, etika, aksiologi, masyarakat, dan estetika. Dimensi pertama, metafisika, artinya bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti berpendapat bahwa dialah pencipta yang mewujudkan segalanya. Dialah sebab utama setiap kejadian dan tujuan akhir segala yang ada. Dialah yang pertama dan terakhir. Selanjutnya, menurut Muhammad Qutub, secara sosiologis masyarakat jahiliyah terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas elit atau penguasa mala sa'dah dan kelas hamba atau abid. Biasanya yang memiliki hak putus dalam masyarakat ini adalah mereka para tuan-tuan tersebut yang membuat aturan hidup sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan kekuasaannya. Dan dapat dipastikan penguasa seperti itu adalah tauhid rububiyah yang dijelaskan tadi. Yang kedua ada Nabi Syuaib dan keadilan berekonomi. Konsep keadilan dan keseimbangan dalam Al-Quran memiliki makna yang maha penting dan universal. Terkadang diangkat berkaitan dengan dimensi keluarga, sosial, gender, di pengadilan politik, dan pemerintahan ekonomi pencipta makro kosmos. Dalam hal ini, langit bahkan pengadilan di hari akhir, Nabi Syuaib dan kaumnya Islam mengajarkan manusia untuk berlaku adil, termasuk para dirinya, dengan cara memberikan hak yang seimbang antara dirinya, Allah, keluarga, orang yang dicintai, orang yang dibenci, dan lainnya. Kata Rasulullah dalam nasihatnya kepada Abdullah bin Umar ketika berlebih-lebihan memperhatikan hak dirinya dengan cara melakukan puasa dan sholat malam sepanjang hari, sehingga hak-haknya terbaik sesungguhnya untuk badanmu, matamu, keluargamu, bahkan kerongkonganmu ada hak yang mesti engkau penuhi.
Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.